Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan lalu memutuskan agar dia mengikuti kompetisi itu. Singkat cerita, Xiaoyan lalu pergi ke pelelangan Dangsang untuk menemui Jenny. Di sana Jenny dan Li Shaolong sudah menunggunya. Jenny lalu berkata, "Oh, sepertinya kita akan pergi sekarang," ucap dari Jenny kepada Xiaoyan. Lalu ketiganya berjalan menuju lubang teleportasi. Ini adalah lubang teleportasi yang langsung mengarah ke kota Tairing. "Ayo kita masuk," ucap dari Jinsen lagi. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di kota Tairing. Dan setelah menemukan penginapan, ketiganya lalu langsung beristirahat. Setelah itu mereka mengunjungi para panitia dan mendaftarkan Xiaoyan. Singkat cerita, keesokan harinya pun Xiaoyan keluar dari kamarnya. Dia melihat Jenny dan Li Shaolong sudah menunggunya di lobi. Li Shaolong lalu berkata, "Hei, sepertinya acaranya akan segera dimulai. Ayo kita segera pergi," ucap dari Li Shaolong kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangguk. Lalu mereka berjalan keluar dari penginapan. Akhirnya mereka telah tiba di sebuah aula. Di tengah aula ini ada seseorang yang berdiri dengan gagah. Sosok ini adalah penguasa dan tempel. Sosok itu lalu berkata, "Untuk para kontestan diharap masuk ke tengah ruangan sekarang," ucap dari penguasa dan tempel. Zenny lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, lakukanlah yang terbaik. Aku berharap kamu akan mendapatkan hasil yang bagus kali ini," ucap dari Zenny. Xiaoyan lalu menjawab, "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin." Kemudian Xiaoyan pergi ke arah pintu masuk area kompetisi. Setelah memasuki arena, Xiaoyan mencari tempat sesuai dengan nomor urut peserta dan duduk di kursi itu. Setelah beberapa saat, penguasa dan tempel muncul lagi di langit. Lalu dia berkata lagi, "Para kontestan mohon untuk bersiap-siap. Kompetisi akan segera dimulai," ucap darinya. Tidak lama pun suara gong terdengar. Bong, bong. Penguasa dan tempel lalu berkata lagi, "Kompetisi dan Hui secara resmi dimulai," ucap dari pemimpin dan tempel itu. Kemudian ribuan kuali obat dilemparkan dengan rapi pada susunannya masing-masing. Selanjutnya Xiaoyan lalu melemparkan tanaman obat ke dalam nyala api di depannya. Dan kekuatan jiwanya pun lalu menyapu menyelimuti seluruh ramuan itu. Waktu berlalu hari demi hari dan Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan pil obat Kaisar ketiga. Kemudian Xiaoyan membawa pil obat itu ke depan untuk menguji kualitasnya oleh juri. Lalu juri menyatakan bahwa Xiaoyan telah lolos ke putaran kedua. Putaran kedua kompetisi dilanjutkan setelah para alkemis yang ikut berpartisipasi telah istirahat selama setengah hari. Setelah Xiaoyan beristirahat selama 12 jam, akhirnya dia memulai kompetisi keduanya. 12 hari kemudian putaran kedua pertandingan pun telah berakhir. Dan Xiaoyan pun telah lolos untuk memasuki kompetisi putaran ketiga. Setelah mengukur kualitas ramuan, Xiaoyan masih bisa lolos memasuki putaran ketiga kompetisi. Xiaoyan datang dengan cepat ke putaran ketiga kompetisi. Setelah seharian beristirahat, dia saat ini telah kembali ke kondisi puncaknya. Xiaoyan lalu melirik sekitarnya. Kontestan seleksi pemula yang awalnya diikuti oleh ribuan orang, sekarang hanya tinggal 100 orang saja. Jadi babak ketiga ini adalah babak final. Setelah pesertanya sudah sangat berkurang, King Huoran yang akhirnya bisa menemukan Xiaoyan di antara para alkemis yang ikut berpartisipasi di dalamnya. King Huoran sebenarnya dia tahu Xiaoyan pasti akan mengikuti kompetisi ini. Maka dari itu dia menghadiri pertandingan ini. Penguasa dan tempel lalu muncul di tengah-tengah pertandingan. Dia lalu berkata, "Babak ketiga kompetisi dimulai," teriak dari penguasa dan tempel.
Begitu teriakan itu terdengar, semua alkemis yang mengikuti pertandingan itu segera membuka resep-resep mereka dan bahan-bahan obat yang telah mereka siapkan sebelumnya. Di putaran ketiga ini, para alkemis harus menyempurnakan pil obat yang disebut Marulingdan. Meskipun masih termasuk kelas Kaisar 3, pil obat ini sangat sulit untuk disempurnakan. Saat Xiaoyan tidak segera memurnikannya, dia terlebih dahulu mempelajari resepnya dengan baik. Dan setelah dirasa cukup mengerti, barulah Xiaoyan memulai penyempurnaan obatnya. Puluhan hari telah berlalu. Langit yang awalnya sunyi kini dipenuhi dengan awan petir. Sementara itu di arena, sosok seorang pria muda bernama Yusuan terlihat bahwa penyempurnaan pil obatnya sudah memasuki tahap akhir. Sepertinya aku akan menjadi pemenangnya, ucap dari Yusuan. Banyak yang iri kepadanya setelah mendengar kata-katanya terucap. Tetapi Xiaoyan tidak memperhatikan dia karena seluruh pikirannya terpusat pada penyempurnaan pil obat miliknya sendiri. Di periode ini Xiaoyan yakin bahwa dia akan bisa menyempurnakan pil obat ini. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan pun telah berhasil menyempurnakan pil obat itu. Waktu untuk menyempurnakan pil obat sudah akan berakhir. Dan semua alkemis yang berhasil menyempurnakan pil obat di putaran ketiga ini memegang botol giok di tangannya. Lalu mereka memberikan botol giok di tangan mereka kepada juri untuk pengujian kualitasnya. Dan tidak lama kemudian hasil akhirnya pun keluar. Salah satu juri akhirnya berdiri. Dia adalah seorang pria tua yang selalu tersenyum. Semua orang harap tenang. Kali ini kontes pemula penuh dengan bakat yang sangat luar biasa. Dan ada 3 besar dari kontestan pemula kompetisi Danhui ini yang akan kami umumkan. Di posisi ketiga adalah Yusuan. Dan di posisi kedua adalah Lang Tian. Dan di urutan pertama telah dimenangkan oleh Sang Huo, ucap pria tua itu sambil melihat ke arah Xiaoyan. Sang Huo adalah nama samaran Xiaoyan untuk mengikuti kompetisi ini. Setelah itu, Ling Lantian melirik Xiaoyan dan mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan kompetisi ini. Xiaoyan pun memenangkan sebuah kuali obat tingkat atas dari kompetisi ini. Namun Xiaoyan tidak menginginkan ini. Dia lalu bertanya kepada Dewan Juri. Maaf Dewan Juri, bolehkah aku tahu apa hadiah untuk juara kedua? Tanya dari Xiaoyan. Salah satu juri lalu berkata, hadiah untuk juara kedua, dia bisa memilih salah satu hadiah yang tersedia di podium, ucap dari salah satu juri itu. Xiaoyan lalu melirik hadiah yang ada di podium. Dia lalu tersenyum kepada Lang Tian. Lang Tian, bisakah kamu bertukar hadiah denganku? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Ling Lantian dan orang-orang pun tercengang. Apa? Benarkah itu? Ucap dari Ling Lantian. Xiaoyan lalu berkata, kenapa kamu kaget seperti itu? Apakah kamu tidak mau? Tanya dari Xiaoyan. Aku mau, tapi alasanmu ini bertukar hadiah denganku. Apa alasannya? Tanya dari Lang Tian. Aku hanya ingin berbuat baik kepadamu. Apakah kamu percaya alasanku ini? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar alasan Xiaoyan, Lang Tian hanya menatap Xiaoyan dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Xiaoyan lalu mendekat ke arah Lang Tian dan dia berbisik. Hei, sebenarnya kuali obat milikku lebih bagus dari hadiah ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu lalu Lang Tian berkata, oh kalau begitu baiklah. Oh ya, terima kasih, ucap dari Lang Tian. Kemudian Xiaoyan berbalik ke Dewan Juri dan berkata, Dewan Juri, bisakah Anda mengantarku untuk mengambil hadiah juara kedua itu? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar ini, salah satu Dewan Juri menggelengkan kepalanya dan membawa Xiaoyan ke podium untuk menerima hadiah kedua. Di atas podium ada 5 benda, yaitu 3 buah resep, 1 obat mujarab, dan sebuah peta. 3 resep ini adalah 4 resep ramuan kaisar. Salah satunya disebut dengan Suan Lingdan. Pil obat ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa secara instan. Sedangkan peta ini memang sangat langka, namun peta ini hanyalah separuh. Kamu harus menemukan separuhnya lagi agar bisa menjadi peta yang lengkap. Di antara kelima benda ini,
Kamu bisa memilih 3 bendanya, ucap dari Dewan Juri. Lalu di antara kelima benda ini, Xiaoyan memilih resep obat, Suan Lingdan, pil obat mujarab, dan peta yang hanya separuh itu. Kemudian Dewan Juri itu melangkah maju dan menyerahkan sertifikat kepada Xiaoyan. Anak muda, ini adalah sertifikat kemenanganmu di uji coba pemula ini. Dengan sertifikat ini, kamu secara resmi menjadi anggota Auladan. Nanti pemilik kuil juga akan menemuimu secara langsung. Silahkan terima sertifikat ini, ucap dari Dewan Juri. Setelah menerima sertifikat itu, Xiaoyan berjalan keluar dari podium. Di perjalanan, Lang Tian lalu berkata, "Terima kasih Suang Huo, aku dan kamu tidak pernah bertemu sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa kamu memberiku kuali obat ini. Aku memang sangat menginginkannya, jadi aku sangat berhutang budi kepadamu kali ini. Jika suatu hari nanti kamu membutuhkan bantuanku, tolong beritahu aku. Kamu bisa mencariku di toko obat Chengnan, Lang Tian," ucap dari Lang Tian. "Iya, sama-sama, itu bukan masalah untukku," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kompetisi ini pun akhirnya berakhir. Lalu Xiaoyan melangkah keluar dari arena dan bergabung bersama Zeni dan Li Shaolong lagi. Setelah beberapa saat mereka lalu berbincang. Xiaoyan memutuskan untuk menonton kompetisi drag horror di arena yang lainnya. Saat mereka mulai bersiap bergegas, King Haoran, King Mu'er dan beberapa tetua yang lainnya muncul di hadapan mereka. King Haoran lalu berkata, "Hei bocah, selamat ya untuk kemenanganmu," ucap dari King Haoran. Saat melihat King Haoran muncul di hadapannya, Zeni dan Li Shaolong pun terkejut dan sedikit ketakutan. Namun Zeni dan Li Shaolong mengerti bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari penyergapan ini. Lalu mereka memutuskan untuk menyapa balik Kaisar Iblis. "Oh, salam untuk Kaisar Iblis," ucap Zeni dan Li Shaolong. King Haoran yang mengetahui identitas Xiaoyan disembunyikan karena di kompetisi itu dia tidak menggunakan nama asli dari Xiaoyan. Akhirnya dia memahami sesuatu. Mungkin Xiaoyan dalam keadaan bahaya atau banyak orang yang mencarinya. Saat ini King Haoran lalu memberikan isyarat kepada Xiaoyan agar dia pura-pura tidak mengenalinya. Pada saat ini Xiaoyan yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebenarnya, Xiaoyan lalu melihat isyarat dari King Haoran ini. Dia pura-pura tidak mengenali King Haoran. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan King Haoran juga setelah apa yang diperintahkan King Haoran kepadanya pada waktu itu. "Anak muda, dari mana asalmu?" tanya dari King Haoran kepada Xiaoyan. Dia juga pura-pura tidak mengenali Xiaoyan saat ini. Zeni lalu tiba-tiba menjawab, "Dia adalah salah satu pengikutku tuan, namanya adalah Suang Huo," ucap dari Zeni. "Oh, Suang Huo, nama yang bagus," ucap dari King Haoran. Lalu King Haoran menoleh ke arah Zeni. "Oh ya, aku mempunyai gulungan skill bertarung kelas dunia. Apakah kamu tertarik untuk melelangnya?" tanya dari King Haoran. Xiaoyan benar-benar kebingungan dengan tindakan King Haoran ini. Ini jelas-jelas pertama kalinya Xiaoyan mengetahui kalau King Haoran berpura-pura tidak mengenalinya. Xiaoyan harus berpura-pura juga untuk tidak mengenalinya. Dan kenapa tiba-tiba King Haoran juga menawarkan sebuah skill bertarung kelas dunia untuk dilelang. Xiaoyan benar-benar kebingungan atas perilaku dari King Haoran ini. Apa yang sebenarnya King Haoran rencanakan kali ini? Ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan yang tidak sepenuhnya memahami situasi bahaya saat ini kepadanya, dia sama sekali tidak mengerti niat King Haoran ini. Zeni lalu berkata, "Oh ya, tentu saja aku tertarik. Kita bisa melakukan kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lainnya," ucap dari Zeni. King Haoran lalu menjawab, "Nona Zeni benar-benar orang yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mendiskusikan hal ini dulu di tempat yang semestinya," ucap dari King Haoran. Zeni tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Zeni pun lalu mengangguk. Kemudian mereka pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Baiklah Tuan Kaisar Iblis, Anda bisa mengikuti kami," ucap dari Zeni. Selama perjalanan, Zeni mengambil kesempatan untuk mengirim sebuah pesan ke Zen Bupan.
Selama perjalanan ini terlihat bahwa Zenny dan Lee Shaolong sangat panik dan gugup. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua bukannya nggak mau upload durasi panjang bro, tapi ini emang skrip segini itu hasil kita ngerekap dari kemarin sore sampai hari ini bro. Karena di skripnya kalian tahu sendiri lah yang baca novelnya, dan untuk mengkesimpulkan seperti ini tuh emang bener-bener makan waktu yang banyak banget karena satu chapternya aja sampai ke 75 lembar untuk ukuran kertas HVS. Untuk satu chapternya aja ya 252 sama 251 itu banyak banget pokoknya. Oke, dari mulai 248. Terima kasih semuanya atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Daripada gua nggak upload, mendingan gua uploadin aja segini ya. Nanti takutnya kalian pada kecewa, bang mana bang? Bang, gue udah nunggu begitu ya. Maaf nih kalau misalkan ke belakangnya suka ada ungkapan hati gue. Karena kalau misalkan gue ngasih tahu, gue udah nge-lab, gue udah ke komunitas, gue udah ini, masih ada yang nanya. Dan walaupun gue kasih tahu di ujung cerita seperti ini dan masih ada yang tanya. Entah, nggak tahu gue harus gimana cara menyampaikannya bro. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Nantikan konten gue berikutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.